Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin ibu-ibu jemaah majelis taklim yang kami hormati dan Allah muliakan, puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bersama kembali bermajelis ilmu, dan mudah-mudahan majelis ilmu ini menjadi majelis ilmu yang ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda alam habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap manusia yang hidup itu pasti menginginkan kebahagiaan di dalam kehidupannya, baik itu bahagia di dunia ataupun bahagia di akhirat. Dan salah satu kunci untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat adalah patuh terhadap syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita agar kita ini selalu mengkonsumsi perkara-perkara yang halal. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma razaqnakum halalan thayyiban. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari rizki yang telah aku berikan, yang halal dan thayyib, yang halal dan baik. Kenapa ya harus yang halal dan yang baik? Karena kalau yang haram yang kita konsumsi, kalau perkara haram yang kita gunakan, ini akan menghilangkan keberkahan yang nantinya membuat hidup kita tidak bahagia. Dan jauh lebih parah dari itu, orang yang suka mengkonsumsi perkara yang haram dan menggunakan perkara yang haram, ya, itu hukumannya adalah masuk ke dalam neraka. Tidak ada kebahagiaan sama sekali dalam neraka. Ya, makanya hati-hati. Karena Rasulullah SAW mengatakan, kullu lahmin nabata min suhtin aw min haramin fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh itu dari hasil perkara yang haram, mengkonsumsi perkara yang haram sehingga menjadi daging, fannaru aulabihi, maka neraka yang pertama kali akan menyantap daging itu. Ibu-ibu mengkonsumsi makan yang haram jadi daging, suatu saat nanti itu yang paling pertama akan menyantap daging yang tumbuh di tubuh kita itu. Kalau dari perkara yang haram, maka api neraka yang pertama kali itu menyantapnya. Siapapun, suami kita, orang tua kita, anak kita, makanya jauhkan dari perkara-perkara yang haram, ya. Nah, dan salah satu perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa, Bu? Riba, ya. Ini materi pesanan. Walaupun mungkin dari pihak panitia memoles, ya, memoles judul materi agar terlihat menjadi lebih
menarik. Karena intinya kalau riba seakan-akan bosan riba mah. Ataupun takut karena ibu-ibu nggak jadi kajian kalau disebutkan judulnya riba gitu kan. Karena banyak yang pinjam uang di bank misalkan atau ke bank emok gitu. Takut kesindiran ke ustadz ketika usah ngaji. Maka judulnya dipercantik. Akan tetapi materi yang akan kita sampaikan pada kali ini adalah tentang riba, ya. Riba, apa itu riba? Insya Allah kita akan membahas tentang 4 perkara saja, Bu, tidak banyak. Yang pertama, arti. Yang kedua, hukum riba. Yang ketiga, ancaman bagi pelaku riba. Dan yang keempat, tentang jenis-jenis riba dan contohnya. Jadi 4 saja. Arti riba, hukum riba, bahaya riba, dan juga yang keempat jenis-jenis riba. Ya, kita akan menjawab 4 pertanyaan itu. Yang pertama, pengertian riba. Apa itu riba? Secara etimologi atau secara lugah, secara bahasa, riba, ar-riba'u huwal fadlu wa ziyadah. Riba itu adalah kelebihan dan tambahan. Jadi kalau ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang bertambah, maka itu riba secara lugah, ya, secara etimologi. Wakila, dan dikatakan juga ar-riba'u, ya, ziyadatu wan numu, yaitu bertambah dan tumbuh. Jadi riba itu bisa tambahan ataupun kelebihan ataupun tumbuh. Itu adalah riba secara etimologi. Dan secara terminologi, ya, secara terminologi ini secara istilah, ini banyak sekali ulama yang mengungkapkan makna riba. Ya. Bahkan di dalam berbagai madhab itu makna riba itu berbeda-beda ketika istilah. Dan nanti juga akan berbeda-beda ketika kita masuk ke jenis-jenis riba. Riba nasi'ah artinya apa? Riba fadl artinya apa? Maka oleh sebab itu kalau kita bacakan satu-satu pendapat para ulama, saya mengutip di sini ada 3 pendapat, ya. Maka saya hanya akan mengambil kesimpulannya saja. Ya, mengambil kesimpulan dari apa yang diartikan oleh para ulama. Ar-riba, ya, secara istilah nih, ziyadatun makhsusatun li ahadil muta'aqqidaini lam yuqabiluhu iwan. Ziyadatun makhsusatun li ahadil muta'aqqidaini lam yuqabiluhu iwan. Ya, artinya adanya tambahan khusus untuk salah satu orang yang melakukan transaksi, adanya tambahan khusus untuk orang yang melakukan transaksi tanpa adanya satu transaksi pengganti. Tambahan khusus untuk salah satu orang yang melakukan transaksi tanpa adanya transaksi pengganti. Contoh, si A dengan si B melakukan transaksi. Misal si A pinjam uang ke si B. Transaksinya di situ kan qard, meminjam. Minjam uangnya misalkan 100.000. Nah, kemudian si A membayarnya 110.000. Nah, 10.000 itu adalah kelebihannya, itu yang disebut riba. Karena tidak ada transaksi lain lagi. Yang 10.000 itu tidak ada transaksi lagi kecuali kelebihan daripada transaksi pinjam meminjam. Paham di situ? Jadi ada kelebihan, adanya kelebihan khusus, tambahan khusus kepada salah satu orang yang melakukan transaksi, ya,
tanpa adanya transaksi pengganti ataupun tidak ada transaksi lain. Ya, karena kalau ada transaksi lain itu bisa boleh. Ya. Contoh, misalkan ya, seseorang pinjam uang 10.000. Ya, pinjam si A, pinjam ke si B uang 10.000. Ya, kemudian si B kan itu pinjam ya, si B punya barang, ya punya suatu barang, maka kata si B misalkan silakan bayar hutang saya, oke, bayar hutang saya kasih misalkan barang ini. Ya, tapi bayarnya misalkan berapa? 11.000. Maka yang 1.000 itu untuk membayar barang si A. Ya, paham? Si B ya. Barang si B. Jadi kalau ada kelebihan, ada transaksi lagi lain yang dijual, bayar hutang saya 10.000, gak usah ditambahin, tapi antum beli ini dari saya. Maksudnya kayak gitu. Ya, jadi ada transaksi lain. Dan nanti kita akan lebih jelasnya lagi, kita akan jelaskan pada jenis-jenis riba nanti. Jadi itu ya, kesimpulannya riba itu adalah tambahan khusus untuk salah satu orang yang melakukan transaksi tanpa adanya transaksi pengganti, ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah hukum riba. Hukum riba. Riba hukumnya itu haram. Riba hukumnya haram. Bahkan riba ini merupakan dosa besar. Ya. Dalilnya diharamkan oleh Al-Qur'an, oleh As-Sunnah, hadis, dan juga ijma ulama. Ya, dari Al-Qur'an contohnya seperti ayat surat Al-Baqarah ayat 275. Dalil dari Al-Qur'an bahwa riba itu haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Wa ahallallahu al-bai'a, Allah menghalalkan jual beli, wa harramar riba, dan Allah mengharamkan riba. Berarti riba itu haram. Kata siapa? Kata Allah. Dalam apa? Dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah 275. Kata Allah, kalau belum cukup, aku datangkan lagi ayat yang lain. Di ayat surat Al-Baqarah ayat 278. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Wadharu ma baqiya minar riba. Dan jauhilah, tinggalkanlah sisa-sisa riba. Nah, dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk menjauhi dan meninggalkan perkara riba. Walaupun ini khusus kepada orang yang tadinya melakukan riba kemudian dia taubat, sisanya tinggalkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya jangan sampai engkau terjerumus lagi dalam perkara riba. Ya. Dalil yang ketiga masih dalam Al-Qur'an. Surat Al-Imran ayat 130. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba. Ya, maksudnya makanan, mengkonsumsi dari hasil riba. Dari riba nama nggak bisa dimakan, ya. Paham? Nah, jadi ternyata sudah ada 3 ayat. Apalagi kalau kita tambah dengan ayat-ayat yang lainnya. Ini membuktikan ya kepada kita, menjelaskan betapa haramnya riba. Sampai di dalam Al-Quran pun Allah terus mengulang-ulang bahwa Allah mencegah, ya, memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menjauhkan dirinya dari riba. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan dengan lafaz yang sharih, ya, bahwa riba itu haram. Ya, kalau haram berarti harus ditinggalkan. Itu dalil dari Al-Quran.
Kemudian dalil dari as-sunnah, dari hadis, ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat akilar riba, orang yang memakan harta riba, wa muwakkilahu, dan orang yang memberikannya, wa katibuhu, dan orang yang menuliskannya, wa syahidaihi, dan orang yang menjadi saksinya, wa qala, dan Rasul mengatakan hum sawa, mereka sama. Jadi orang yang makan riba berarti yang meminjamkan, kalau riba dalam pinjaman. Orang yang memberikan riba, orang yang meminjamnya, berarti ya ketika melunasi hutangnya mengasih lebih. Orang yang menjadi saksi dan orang yang menuliskannya, itu dosanya sama. Semua sama-sama dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Mau dilaknat atau tidak sama Allah dan Rasulnya? Jauhi riba. Kemudian masih dalam hadis, ya, Rasulullah SAW bersabda, masih hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, ijtanibus sab'al mubiqat. Ijtanibu, jauhilah oleh kalian, sab'al mubiqat, 7 dosa besar, 7 dosa yang akan menghancurkan. Wa dzakara minhunna, dan disebutkan salah satunya akilar riba, yaitu memakan harta riba. Jadi ternyata riba ini ya termasuk kepada dosa-dosa besar yang akan menghancurkan. Nah, jadi ada dalil tentang dari Al-Quran, ada dalil dari Al-Hadis tentang keharaman riba, dan ijma para ulama. Ijma itu adalah kesepakatan para ulama bahwa tidak ada ulama yang mengatakan bahwa riba itu halal. Tidak ada ulama yang mengatakan bahwa riba itu halal ataupun mubah. Riba itu haram. Jadi pertama makna riba, yang kedua hukum riba. Nah, udah kan 2 ya, tinggal 2 lagi nih. Ketiga, bahaya atau ancaman bagi pelaku riba. Ustaz, ancamannya apa? Bahayanya apa ketika seseorang dia melakukan transaksi riba? Ya, 1, akan mendapatkan laknat dari Allah dan Rasulnya. Hadis yang tadi, ya, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa muwakkilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Rasul akan melaknat orang yang makan riba, orang yang memberinya, orang yang menulisnya, dan yang menjadi saksi transaksi riba, semuanya sama akan dilaknat. Jadi orang yang mal'un, terlaknat. Apa itu laknat? Terlaknat itu mab'udun anir rahmatillah, akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan dijauhkan dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, bahaya ancaman ribanya, urusannya akan menjadi tercerai-berai. Orang yang suka makan riba, hidupnya akan penuh dengan kegelisahan, akan penuh dengan kesulitan. Setiap hari mikiran kumaha ngalunasan bulan ayeuna arek ditagih deui. Ya kan? Nginyeum ka ditu teu dibere, nginyeum ka dieu teu dibere. Jadi hidupnya setiap hari, setiap saat terus mikiran mayar hutang. Akan dijadikan cerai-berai orang yang yang suka transaksi riba. Ya, sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah, alladzina yaquluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdiri orang yang kemasukan setan karena penyakit gila. Pek jelema kasurupan heg nantung, Bu. Kira-kira bisa jejeg atau jejolong-jongan? Jejolong-jongan.
Itu adalah perumpamaan orang yang makan riba. Bahwa dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya itu tidak akan panceg air. Selalu gogoloyongan, Bu. Tidak tentu arahnya. Penuh dengan penderitaan, penuh dengan pikiran, penuh dengan kegelisahan. Ya. Dan juga ayat ini mengatakan bahwa ayat ini ya menjelaskan bahwa pelaku riba nanti di hari kiamat ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keadaannya seperti orang yang sedang kesurupan. Ngamuk tepuguh. Nengel ka ditu, nengel ka dieu gitu kan. Balik jalannya juga tidak akan betul. Ya. Nah, itulah kondisi ilustrasi orang yang selalu makan harta riba ataupun melakukan transaksi riba. Jadi kalau kita mau memakan harta riba atau transaksi riba, ingat kehidupan kita yang akan jalani berarti seperti kehidupan orang yang sedang kerasukan setan. Ya. Makanya kalau orang yang sudah terperangkap pada perkara riba, dia itu nantinya akan terjerumus pada dosa lain. Dia itu nantinya akan terjerumus pada dosa yang tidak akan mempedulikan lagi ketika mencari uang mana yang halal, mana yang haram. Kadang-kadang misalkan pinjam ke bank Fulan misalkan, ya 100 juta misalkan, ya ternyata bunganya di situ misalkan jatuh tempo, setiap tanggal 30 harus setoran. Karena kalau tidak setoran maka akan bertambah. Akhirnya apa yang dia lakukan? Pinjam lagi ke yang lain untuk menutupi yang itu. Bulan lain pinjam lagi ke yang lain, terus saja seperti itu. Sehingga nantinya dia tidak akan membedakan mana yang halal, mana yang haram. Nu penting bisa kabayar hutang. Itu yang menjadi masalah, ya. Kemudian yang ketiga, bahaya riba ini akan diponis sebagai ahli neraka kalau tidak bertobat. Kalau selama hidupnya sampai meninggalnya terus melakukan transaksi riba. Ya, dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ja'ahu mau'idatum mir rabbih." Orang-orang yang telah sampai kepada mereka larangan dari Tuhan mereka. Pantaha, kemudian mereka berhenti. Falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Maka baginya apa yang telah diambil dulu dan urusannya itu dengan Allah. Waman ada, dan orang yang kembali lagi melakukan riba, faulaika ashabun nar. Maka mereka adalah akan menjadi penghuni neraka, hum fiha khalidun. Mereka di dalam neraka itu kekal selamanya. Jadi ayat ini menjelaskan, misalkan ya kita tidak ngambil contoh orang lain, ngambil kita aja. Kita itu dulu pernah melakukan transaksi riba, pernah pinjam uang tapi dengan syarat kita melebihkan, ataupun kita pernah pinjam ke bank konvensional, ya dengan akad meminjam kemudian mengembalikan, bahkan setiap bulan ada persen. Bahkan ada penambahan bunga nantinya kalau telat, ya. Tapi kita tidak tahu. Nah, faman ja'ahu mau'idatun mir rabbi. Kemudian ada ustadz yang menyampaikan ayat-ayat dalil dari Allah sehingga menjadi tahu. Terus dia berhenti dari riba. Maka ya riba yang dulu itu falahu ma salaf wa amruhu ilallah. Ya. Boleh saja dia menikmati harta yang dulu, tapi perkaranya itu nanti urusannya dengan Allah. Artinya kalau dia tobat, ya kalau dia minta maaf dan memutuskan riba, maka dia akan dimaafkan, dihapuskan dosanya oleh Allah, seakan-akan dia tidak punya dosa riba. Waman ada, yang bahaya ini. Tapi barang siapa yang kembali lagi melakukan riba lagi, ya faulaika ashabun nar. Mereka itu adalah ahli neraka, kata Allah. Ya, hum fiha khalidun. Bahkan mereka itu kekal di dalam api nerakanya. Naudzubillahi min dzalik. Ya mudah-mudahan kita diberikan taufik untuk berhenti dari riba
Ya, bagi yang sudah pernah ya berhenti dari riba dan tidak pernah kembali lagi untuk melakukan transaksi riba. Ya. Kemudian yang keempat, masih dari bahaya riba ini, tidak pernah mendapatkan keberkahan dalam hartanya. Tidak pernah mendapatkan keberkahan di dalam hartanya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 276 Allah berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Ya, shadaqat. Allah akan memusnahkan riba dan Allah akan menumbuhkan, Allah akan memberkahkan sedekah. Ya, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah akan memusnahkan, menjadikan tidak berkah uang dari hasil riba, dan Allah akan memberkahkan uang dari hasil sedekah atau uang yang kita sedekahkan. Ya, jadi intinya di sini yamhaqullahu riba. Allah akan memusnahkan perkara riba. Maksud memusnahkan di sini, Allah tidak akan memberikan keberkahan kepada orang yang melakukan riba. Berkah itu apa? Ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. Ya. Ziyadatul khair, berkah itu. Harta itu kalau berkah cukup, Bu. Kalau berkah itu pasti cukup. Tapi kalau tidak berkah, berapapun jumlahnya, berapapun nominalnya, tidak pernah akan cukup. Ya, banyak orang yang punya rumah mewah, ya, bahkan bertingkat, kasurnya juga 3 meter, Bu, tinggi, pakai lift, ya. Tapi susah tidurnya, ya, susah tidur. Ada orang kadang-kadang tadi kasuran kerek, bahkan gerdiuk di pengajian bisa sare. Nanti contoh berkah. Ya, ada orang yang punya gaji 700.000 per bulan cukup hidupnya. Ada orang yang punya gaji 70 juta per bulan tidak cukup. Ada. Apa yang membedakan? Keberkahan. Subhanallah, saya lihat guru-guru ngaji gitu kan, orang marbot masjid dan lain sebagainya, itu tidak besar gajinya, 2 juta, 1.500.000, 1 juta, 700. Tapi kelihatan nyaman aja kehidupannya ya. Setiap hari sholat 5 waktu di masjid, ngaji dengan keluarganya, kumpul terus. Tapi kalau orang yang gajinya itu udah 50 juta ke atas, kumpul sama keluarganya pun gak tahu kapan, Bu. Betul atau tidak? Betul sekali. Ya, di mana letak kesalahannya? Kemungkinan ini ada harta yang tidak berkah. Contoh, kita melihat harta yang berkah dan tidak berkah. Kalau harta itu mendekatkan diri kita kepada Allah, harta itu bisa kita gunakan untuk ibadah, berarti berkah. Tapi kalau harta itu justru menjauhkan kita kepada Allah, justru membuat kita tidak ingin ikuti kajian, membuat kita tidak menjadi sholat berjamaah, membuat kita tidak silaturahim dengan orang tua dan keluarga, berarti harta itu tidak berkah walaupun banyak. Ya, nah seperti itu. Kemudian yang kelima, akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar, diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Ya, ditantang perang oleh Allah. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 278-279. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa daru ma baqiya minar riba. Ya, dan tinggalkanlah, jauhilah sisa-sisa riba, in kuntum mukminin. Kalau kalian mengaku orang mukmin. Kita orang mukmin atau bukan? Mukmin atau bukan? Jauhi riba. Kalau ngaku orang mukmin, jauhi riba. Fa in lam taf'alu, kalau kalian tidak mau menjauhi riba, fa'danu biharbim minallah wa rasulih,
maka berikanlah informasi kepada mereka, maka mereka mengajak perang kepada Allah dan Rasulnya. Ataupun beritahukan kepada mereka Allah dan Rasulnya mengajak perang kepada mereka. Bayangkan, diajak perang sama Allah. Cek pada bahasan gelut jeung urang cik Allah. Ya. Kalau kita diajak perang sama kepala desa juga mungkin kita ciut karena pangkatnya lebih tinggi dari kita. Sama bupati apalagi gitu kan, sama presiden apalagi, siapa kita? Ini yang ngajak perang zat yang menciptakan kita, Bu. Jadi kalau tidak mau meninggalkan riba, yuk perang. Kata Allah, yuk ribut dengan saya. Ya, gampang bagi Allah. Tinggal ngirim malaikat Israil, cabut habis dulu. Ya, coba ketika makan perkara riba, melakukan transaksi riba, tiba-tiba dicabut nyawanya oleh Allah. Naudzubillah. Khalidan fiha. Itu adalah tentang bahaya riba. Ya. Tadi satu, mendapatkan laknat dari Allah dan Rasulnya. Dua, urusannya menjadi terberai. Tiga, dicap sebagai ahli neraka. Empat, tidak pernah mendapatkan keberkahan dalam hartanya. Dan yang kelima, diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian 4 jenis-jenis riba. Jenis-jenis riba. Ya. Riba itu ada 2 jenis, Bu. Ya. Yaitu riba dalam pinjaman, ya, dalam hutang piutang, riba. Yang kedua, riba dalam jual beli. Ya, jual beli ataupun tukar barang, tukar menukar barang. Ya, jadi riba ada 2 jenis. Satu, riba dalam pinjaman atau hutang piutang, disebut dengan qard. Yang kedua, riba dalam masalah jual beli atau tukar menukar. Oke, yang pertama adalah riba uduyun. Riba hutang piutang atau disebut juga dengan riba qard. Riba qard. Apa itu riba qard? Ya, kullu ziyadatin yashtarituhal muqtarid alal muqrid alal muqtarid sawaun kanat ainiyatan au manfaatan. Ya, sekali lagi, kullu ziyadatin yashtarituhal muqtarid, ya, muqrid yashtarituhal muqrid alal muqtarid sawaun kanat ainiyatan au manfaatan. Artinya riba qard ini, riba pinjaman ini, setiap tambahan yang disyaratkan oleh pihak yang meminjamkan kepada pihak yang meminjam, baik berupa uang ataupun manfaat. Kebaca riba qard ini, riba pinjaman ini, setiap tambahan yang disyaratkan. Jadi menyaratkan, setiap tambahan yang disyaratkan oleh yang meminjamkan kepada yang meminjam. Ya, tambahan, baik itu berupa uang ataupun manfaat. Contoh, ya. Jadi itu adalah riba qard. Misalkan gini, Bu. Ya. Ada si A dengan si B. Si A pinjam uang ke si B. Kata si B mensyaratkan, boleh pinjam uang dari saya. Ya, asal syaratnya nanti kamu lebihkan 200.000. Pinjam 1 juta dilebihkan 200.000. Ya, itu syaratnya. Ataupun si A pinjam ke si B, boleh kamu pinjam ke saya uang 200 juta. Tapi syaratnya, ya, mobil kamu saya pakai. Nah, itu juga syarat. Contoh seperti di sini contohnya, ya. Saya pinjamkan kamu uang 1 juta, tapi kamu harus bayar kepada saya 2 juta. Itu riba. Karena dia mensyaratkan, kamu boleh pinjam uang kepada saya 1 juta, tapi kamu harus bayar 2 juta. Jelas contoh ini? Jelas. Contoh yang kedua, saya pinjamkan kamu 100 juta, tapi saya minta persentase keuntungan setiap bulan 5%. Jadi dia minjamkan uang 100 juta, ya,
tapi dia nanti mendapatkan per bulan 5 juta. Bukan pembayaran yang 100 juta, tapi persentase keuntungan. Paham? Ya. Tapi modal awal mah pinjaman awal tetap 100 juta. Tapi dia dapat untung setiap bulan 5 juta. Maka ini juga riba. Nah, itu berupa uang, ya. Ataupun saya pinjamkan uang kamu 10 juta. Tapi motor kamu atau mobil kamu saya pakai selama kamu belum melunasi hutang kepada saya. Ya, dia mengutangkan 10 juta, tapi dia ngambil manfaat yaitu memakai mobilnya atau motornya. Ya, nah kadang-kadang di bahasa kita bahasa gade gitu kan, bahasa gade. Padahal gade itu hanya penjaminan, bukan pengambilan manfaat. Makanya ada hadis kullu qardin yajri alaihil manfaah fahuwa riba. Setiap pergadaian yang ada nilai manfaatnya maka itu adalah riba. Kita meminjamkan sesuatu tapi kita ngambil manfaat, itu adalah riba, ya. Nanti ada sesi pertanyaan, ya. Jangan ribut dulu. Sok yang mau bertanya ditulis dari sekarang. Paham contoh ini? Paham contoh ini? Paham. Bahkan Imam Abu Hanifah, ya, Imam Abu Hanifah, saking waroknya, saking hati-hatinya, pernah ada orang yang pinjam uang kepada Abu Hanifah. Misalkan pinjam uang, kalau kita sederhanakan pinjam uang dari Abu Hanifah itu 10 juta orang tersebut. Ya, 2 bulan kemudian akan dibayarkan. Harusnya yang punya uang itu datang ke Abu Hanifah buat bayar uang, utang. Tapi Abu Hanifah datang kepada orangnya. Ketika sudah sampai ke rumahnya, ya ternyata orangnya tidak ada keluar. Dan ternyata subhanallah Abu Hanifah itu tidak berani masuk ke teras atau duduk di teras orang tersebut. Ya, diam di tempat yang panas depan rumahnya. Kan rumah biasanya ada teras papayonnya ke depan. Biasanya ada kursi di situ, ya. Imam Ahmad itu tidak berani masuk ke dalam naungan rumahnya, teras rumahnya, ataupun duduk depan rumahnya. Dia menunggu di luar rumah, di tempat yang panas. Sehingga tetangga sebelah bilang, wahai Imam Abu Hanifah, kenapa engkau diam di situ di bawah terik matahari panas menunggu orang yang belum datang? Duduk aja di situ, kenapa nggak duduk di situ? Apa kata Imam Abu Hanifah? Dia itu pinjam uang ke saya 10 juta. Kalau saya duduk dan berteduh di rumahnya, takut saya termasuk orang yang mengambil manfaat. Paham nggak? Saking waroknya gitu kan, saking hati-hatinya. Ya, karena belum ada izin dari dia. Takut saya mengambil manfaat karena saya meminjamkan uang kepada dia. Itu saking kehati-hatiannya, Bu. Beda dengan di kita sekarang. Duit, tapi ini saya pakai sawah, saya urus. Nah, itu yang tidak boleh dari pinjam meminjam. Tidak boleh ngambil manfaat baik uang lebih ataupun ngambil manfaat lainnya. Contoh yang lain. Saya pinjamkan uang 1 juta. Tapi kalau kamu telat bayar, nah ini berarti tidak langsung ya. Kamu telat bayar, maka kamu harus melebihkan pembayarannya menjadi 1.500.000 misalkan. Ini disebut dengan riba nasi'ah, ya. Saya pinjam ke ibu misalkan 1 juta. Bu, nanti ya misalkan tanggal 15 saya bayar. Pas tanggal 15 saya tidak punya uang. Kata ibu nggak apa-apa sampai 30 saja. Tapi bayarnya 1.500.000 misalkan. Itu riba. Paham? Riba qorad paham? Nah, dalam pinjam meminjam. Yang kedua riba al-buyu. Riba dalam masalah jual beli. Ya. Riba dalam masalah jual beli atau tukar menukar. Nah, terjadi pada saat transaksi jual beli barang ribawi. Nah, jadi dikhususkan dalam barang ribawi. Jadi ada benda-benda yang termasuk benda ribawi. Ibu-ibu harus tahu ya, benda ribawi apa saja. Benda ribawi itu ada 6. Ya. Emas, 1 emas, 2 perak, 3 gandum, arbur ya disebutnya. 4 sair itu masih gandum ya.
ataupun kita bahasakan yang ketiga adalah gandum halus, yang keempat adalah gandum kasar, ya. Kelima adalah kurma dan keenam adalah garam. Ini adalah barang-barang ribawi. 1 emas, 2 perak, 3 gandum halus, 4 gandum kasar, 5 kurma, 6 garam. Ini adalah benda-benda ribawi. Ya. Maka ada syarat dalam jual beli benda-benda ini. Ya. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW dan hadis, ad-dahabu bid-dahabi. Jika kalian menjual emas dengan emas, wal fiddatu bil fiddati, dan kalian menjual perak dengan perak, wal burru bil burri, dan kalian menjual gandum halus dengan gandum halus, wasyairu bis syairi, ataupun kalian menjual gandum keras dengan gandum keras, watamru bit tamri, ataupun kalian menukar kurma dengan kurma, wal milhu bil milhi, ataupun kalian menjual atau menukar garam dengan garam, ya, mislan bimislin, maka jumlah takarannya atau timbangannya harus sama, ya, yadan biyadin, dan harus dibayar kontan. Jadi kaidahnya harus sama dalam takarannya dan harus kontan waktu itu juga dibayarnya. Faman zada, barang siapa yang menambah, awis tajada, ataupun meminta tambahan, ya, faqad arba, maka dia telah melakukan perkara riba. Al-afid wal mu'ti fihi sawa. Orang yang mengambil ribanya, kelebihannya, dan orang yang memberi kelebihannya itu sama dalam hukumnya. Dia melakukan perkara riba, ya. Dan barang ribawi, Ibu, halo? Masih aman? Aman, ya. 10 menit lagi aja, ya. Insyaallah beres. Barang ribawi 6 ini terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama emas dan perak. Itu kelompok pertama. Itu semuanya logam mulia, ataupun barang-barang yang dikiaskan kepada emas dan perak seperti uang nanti. Ya, masuk ke dalam logam mulia seperti uang. Jenis yang kedua atau kelompok yang kedua adalah gandum halus, gandum kasar, kurma, dan garam. Ini bahan makanan yang bisa disimpan. Jadi ada berapa kelompok? 2 kelompok. Emas dan perak, ya. Gandum halus dan kasar, kurma, dan garam. Nah, maka hukumnya nanti akan berbeda. Ya, kaidah dalam jual beli barang ribawi ini, jika sama jenis itu menukar emas dengan emas, ya, maka harus ada 2 syarat. Syaratnya tamatsul dengan takobud. Apa itu tamatsul? Sama takarannya. Emas dengan emas harus sama takarannya. Perak dengan perak harus sama takarannya. Misalkan emas 1 gram berarti harus ditukar dengan emas 1 gram. Itu disebut dengan tamatsul. Ataupun misalkan kurma dengan kurma 1 kilo dengan kurma 1 kilo. Itu tamatsul kalau sejenis. Yang kedua syaratnya takobud. Apa itu takobud? Serah terimanya langsung. Tidak boleh dinantikan. Paham? Jadi kalau menukar barang riba yang sejenis seperti emas dan emas, perak dan perak, kurma dengan kurma, atau dikiaskan beras dengan beras, maka itu syaratnya 2. 1 tamatsul, 2 takobud. Tamatsul itu adalah sama dalam timbangannya, ataupun takarannya, ataupun kuantitasnya. Kalau takobud itu penyerahannya langsung, serah terima. Nah, jika beda jenis tapi masih dalam satu kelompok, ya, beda jenis tapi masih dalam satu kelompok. Contohnya apa? Dengan apa? Emas dengan perak, beda jenis emas dengan perak, tapi satu
kelompok, ya. Maka syaratnya satu. Apa syaratnya? Ya, takobud. Takobud. Tidak usah tamasul. Ya, emas 1 gram, perak 5 gram, boleh atau tidak? Boleh. Karena itu beda jenis. Tapi harus takobud. Tidak boleh misalkan ini emas 1 gram, peraknya nantilah ya minggu depan. Itu tidak boleh. Harus langsung takobud itu, serah terima. Paham? Jadi kalau satu jenis emas dengan emas, syaratnya 2, tamasul dengan takobud. Kalau beda jenis tapi masih dalam satu kelompok, satu ilah, ya, maka syaratnya takobud, 1 saja. Nah, jika beda jenis dan beda kelompok, beda jenis dengan beda kelompok. Contohnya misalkan emas dengan kurma. Ya, misalkan uang dengan kurma. Syaratnya apa? Tidak ada syarat, boleh itu mah. Ya, boleh tidak sama misalkan emas 1 gram, masa kurma 1 gram. Emas 1 kilo, kurma 1 kilo, tidak. Itu mah tidak usah tamasul dan tidak usah takobud juga. Tidak usah takobud kalau memang beda jenis dan beda kelompok. Ya, seperti itu. Paham? Nah, contoh riba ini terbagi menjadi 2. Satu riba fadl. Ya, riba dalam jual beli ada 2. Kan tadi mah riba dalam pinjam. Ya, riba qard. Sekarang riba dalam jual beli ya ataupun tukar menukar ada 2. Satu riba fadl. Ya. Riba fadl adalah az-ziyadatu indal bai malir ribawi bimalir ribawi min jinsihi. Adanya tambahan saat transaksi atau jual beli penukaran benda ribawi dengan benda ribawi yang satu jenis. Riba fadl. Riba fadl itu kalau satu jenis. Contoh menukar emas ya 1 gram dengan emas 1 gram. Ya, itu boleh tamasul. Tapi kalau menukar emas 1 gram dengan emas 1 gram setengah itu tidak boleh. Kita pernah beli emas 5 gram, Bu, 5 tahun yang lalu. Pengen diperbarui, itu mah bagus, keluaran 2024. Sedangkan emas saya 2019. Ini emas kita 5 gram. Datang kita ke toko, Bu mau tuker tambah emas. Ini 5 gram, ya. Ini uang tambahannya misalkan 500.000, saya ambil 5 gram. Itu tambahan 500.000 itu riba. Jadi temenang tuker tumpang emas, tuker tambah emas itu tidak boleh. Kumaha tuh? Biar kita halal, jual saja emas itu. Setelah dapat uangnya tambah 500.000, belikan lagi. Paham nggak? Salit beda nanti, Bu, ya. Sedikit bedanya. Ini mah kita kasih emasnya, kemudian kita kasih sama uang. Kita ngasih emas 5 gram dan uang 500.000. Kita ngambil 5 gram, itu riba. Paham belum? Paham belum? Saya ulangi. Tuker tambah emas. Kita punya emas 5 gram. Pengen emas baru karena emas kita sudah 5 tahun. Ada uang, kata yang punya toko, ini tambahnya 500.000. Maka kita ambil uang 500.000 dengan emas 5 gram. Kita ngambil emas 5 gram dari toko. Itu riba karena ada tambahan 500.000. Tapi kalau emas kita 5 gram dijual dulu aja. Sisanya tambah sama kita, beli lagi 5 gram. Paham? Nah, itu yang pertama contohnya. Contoh yang kedua misalkan, ya, menukar 10 lembar uang 100.000, berarti berapa? 1 juta. Ya, dengan 22 lembar uang 50.000, berarti berapa? 1 juta, 1.100.000. Ya, ataupun kieu lah. Kita misalkan menukar uang. Kan sekarang memang lebaran teh biasanya ada tukar uang ya. Ada tukar uang. Yang mau tukar uang 5.000-an misalkan sebanyak 500.000 silakan. Tapi nanti kita kasih 500.000, 5 lembar 100.000-an, tapi kita mendapatnya hanya 480.000 misalkan. Nah, ini riba. Ini riba. Karena ada lebihnya, dia mengambil lebih. Kenapa riba? Karena tidak masalan bimasalin, tidak sama.
Padahal uang itu adalah emas, dikiratkan ke emas. Maka kalau ada tambahan seperti itu maka riba. Ataupun misalkan ke 10 ribuan, ya 10 ribu misalkan ada 100. Berarti satu lembar, kalau satu lembar 100 ribu, kalau mau 10 ribuan ya udah beli 110 ribu. Saya kasih 10 ribuan semuanya. Berarti yang 10 ribunya riba. Paham Bu? Ya. Makanya gimana kalau tidak mau riba? Kalau yang mau uang 10 ribuan silakan ambil di saya, ya. Tapi saya jual jasa karena saya tukar ke bank buat ganti bensin saya 10 ribu bayar. Jangan dikatakan 100 ribu dibayar dengan 110 ribu. Jangan, karena itu riba. Tapi kalau ibu bilang ini jasa saya karena saya ngambil di bank ada ongkosnya buat bensin, itu boleh. Ya, paham? Paham, ya. Contoh lain, riba ziyadah. Menukar beras bagus 5 kilo dengan beras kurang bagus 10 kilo. Ibu punya beras kan beras ketan, ini beras biasa, sama-sama beras. Mau tukar misalkan, saya mau ketan, akhirnya ibu ngeluarin beras biasa 10 kilo dan ibu menerima beras ketan 5 kilo, itu riba. Itu riba karena ada lebih. Karena ini satu jenis beras walaupun beda beda merek, ya. Tapi masih satu jenis. Maka walaupun harganya beda. Tadi juga emas harganya beda kan? Yang lama dengan yang baru. Paham nggak? Ya. Maka harusnya gimana? Jual aja dulu Bu, beras 10 kilo belikan ke beras ketan. Apa bedanya? Ya. Bu, halo? Paham? Ya. Hati-hati. Nah, yang pertama tadi, ibu-ibu halo, perhatikan. Riba qard itu banyaknya lembaga, koperasi, ya. Tapi riba-riba dalam tukar menukar ini banyaknya di masyarakat tanpa disadari. Paham nggak? Ya, itu pentingnya ngaji. Ternyata kita itu selama ini nuker beas, kadang-kadang 2 liter jeung 3 liter, da ieu mah beasna anyar, ieu mah baheubel. Kan kayak gitu. Padahal ternyata jual aja dulu. Yang bagus mah sedekah. Bu, saya sedekah tah. Buat ibu, tapi ibu harus sedekah ke saya. Ya, bahasanya jangan nuker, sedekah aja. Ya, oke. Terus yang kedua, riba nasiah. Riba nasiah, ya. Yaitu bai'ur ribawi min jinsihi au min ghairi jinsihi walakin muttakhidun fil illah ma'a ta'khir ahadul iwadaini au kilahuma, ya. Riba nasiah ini adalah transaksi benda ribawi yang satu jenis ataupun beda jenis. Misalkan satu jenis itu emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras. Kita analogikan kurma ke beras biar ini ya. Misalkan itu satu jenis ataupun beda jenis. Beda jenis itu tadi emas dengan perak, kurma dengan garam misalkan, atau beras dengan tepung, ya, dengan gandum, ya. Walakin muttakhidun fil illah. Berarti tadi walaupun beda jenis tapi satu ilat, satu kelompok, ya. Ma'a ta'khir ahdil iwadaini au kilaihima, ya. Dengan mengakhirkan salah satu atau keduanya. Jadi tukar menukar emas dengan emas, atau emas dengan perak, atau beras dengan beras, atau beras dengan gandum, kemudian salah satunya atau keduanya diakhirkan, maka ini riba. Contoh, ya. Contoh menukar yang sejenis. Menukar emas, pihak pertama memberikan langsung emasnya ketika akad, sedangkan pihak kedua menempokkannya 1 minggu ataupun 2 minggu, maka itu riba. Ya, saya dengan ibu tukeran emas misalkan 1 gram, padahal benar tuh tamasul 1 gram. Tapi yang ibu saya ambil emasnya, sedangkan yang saya besok ataupun lusa, itu tidak boleh. Karena emas itu bisa berganti harganya setiap menit. Ya. Kedua, seorang membeli emas tapi pembayarannya ditangguhkan selama 6 bulan, baik dibayar langsung kontan ataupun kredit. Haram. Ya. Saya beli emas, ambil emasnya dibayarnya minggu depan atau bulan depan. Nganyuk emas teu meunang, Bu.
Karena emas dengan uang itu sama ya. Ataupun kredit emas. Ya, kredit emas tidak boleh kredit emas. Ya. Rumah benar ribawi atau bukan? Bukan. Nanti kita jelaskan ya. KPR nanti kita jelaskan Bu. Ya, nanti yang punya pertanyaan silakan dicetak. Artinya ngeredit emas boleh atau tidak? Tidak boleh. Termasuk ya beli emas online tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena tidak takobud. Kan tadi takobud Bu, harus ada serah terima. Saat kita transfer orang, emasnya masih di mana? Masih di. Ya kan? Berarti itu tidak ada takobud, tidak ada serah terima. 2 hari lagi baru datang misalkan. Ya, maka tidak boleh juga beli emas online. Nah, maka akan beda ibu-ibu yang berilmu itu akan hati-hati nantinya. Ya. Nah, kemudian contoh beda jenis dalam satu ilah, beda jenisnya. Contoh menukar emas 1 gram dengan perak 2 gram, boleh atau tidak? Emas 1 gram, perak 2 gram, boleh atau tidak? Boleh karena beda jenis. Ya, tapi emasnya diberikan setelah 2 hari, itu tidak boleh. Jadi harus takobud kayak tadi ya. Kalau tukar emas dengan perak boleh dilebihkan ya peraknya, tapi harus langsung waktu itu. Jangan emasnya diambil, peraknya 1 minggu lagi. Nah, tidak boleh itu. Ataupun menukar beras biasa 1 kilo dengan garam 2 kilo misalkan. Ya, atau dengan kurma 2 kilo, boleh atau tidak? Beras 1 kilo dengan tepung 2 kilo. Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Karena beda jenis. Tapi ternyata tepung mah nanti minggu depan. Itu tidak boleh. Harus takobud. Paham sekarang? Ini yang disebut dengan riba nasi'ah, yaitu mengakhirkan waktu pembayaran atau mengakhirkan transaksi ataupun serah terima. Nah, ini ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu ada dengan riba yad ya. Riba yad ini hampir sama dengan riba nasi'ah ya. Baik, itu Ibu yang bisa kami sampaikan ya. 9:30 silakan, mungkin ada waktu sekitar 10 menit sampai 15 menit untuk pertanyaan. Yang mau bertanya silakan. Ibu, barang-barang selain bahan makanan yang bisa disimpan, selain emas dan perak, itu bukan bahan ribawi. Paham? Ya, berarti baju makanan atau bukan? Bukan. Emas atau bukan? Perak atau bukan? Berarti boleh Ibu. Mangga, sok lanjutkan. Sad ready jualan baju kayak mana dia? Kredit Sad. Kalau kita nganyut beras atau makanan di warung itu Kalau beras Ibu, beras mah tidak tadi? Boleh atau tidak? tidak boleh. Boleh. Kenapa nganyut beras boleh? Karena beras dan uang itu tidak satu kelompok. 2 beda jenis. 1 beda jenis, 2 beda kelompok. Kan duit emas dengan perak. Kalau beras adanya di kelompok makanan. Maka itu termasuk poin yang ketiga. Kalau bukan satu jenis dan beda kelompok berarti bebas. Boleh Bu. Oke Bu, itu jadi nganyuk beras boleh, lanjutkan Bu. Ya, tapi kalau Ibu nganjuk beras dibayarnya dengan beras lagi itu tidak boleh. Kalau mau dibayar dengan beras lagi tidak boleh. Sebentar, satu lagi. Ada lagi, umpamanya kita minjamkan uang ke seseorang, tapi kita nggak bilang harus ditambahin. Tapi kalau dia ngasih uang menjadikan uang, intinya bisa nggak? Baik, kita tidak mensyaratkan. Ada orang misalkan saudara kita, tetangga kita, Bu, minjem uang misalkan 200.000, 500.000 ya. Mangga silakan. Kita dan dia juga tahu kita itu tidak mensyaratkan apa-apa.
Kemudian ketika dia mengembalikan dan dia ternyata lebih sedekah, misalkan sedekah ataupun tanda terima kasih, maka silakan saja. Itu tidak termasuk riba, mangga. Ya, paham, Ibu? Ya. Tapi lebih bagusnya, ya, untuk apa ini mah gitu kan? Karena Bu, ketika kita ketika kita ikhlas menolong, kita ke dalam hadis disebutkan seperti itu. Barang siapa yang meminjamkan uang kepada orang yang sedang kesusahan, maka setiap hari dia dianggap sedekah sebesar itu sampai dia melunasi hutangnya. Oke? Maka jika ada orang yang mengkreditkan barang, tapi mengambil keuntungan yang besar, misal 100% dari harga barang itu masuk riba? Enggak. Ya. Misalkan gini, HP saya harganya 2 juta. Kalau ibu mau kredit HP ini selama 1 tahun harganya 3 juta. 4 tahun harganya 4 juta. 5 tahun harganya 10 juta HP saya. Jadi semakin besar silakan, boleh-boleh saja. Ya, kalau kita mau ambil, kalau tidak jangan. Enggak riba. Ya, yang penting ada akadnya di awal jelas gitu kan. Karena itu bukan tambahan tanpa ada transaksi. Ya, tapi kalau kayak gini misalkan ngreditkan HP 2 juta, pas bayar bulan depan tidak bayar, saya tambahkan lagi harganya. Nah, itu baru riba. Oke, silakan. Arisan gimana? Arisan itu kan dapatnya bertahap gitu. Orang ini duluan, cocok ya. Taib, arisan itu maksudnya pertanyaan gimana? Arisan arisan uang itu riba. Riba atau enggak? Arisan itu tidak riba, tapi itu dalam bentuk saling meminjam, ataupun kalau kita mah ya gotong royong lah, ngebantu gitu kan, siapa yang butuh duluan silakan ambil. Tapi yang namanya minjam boleh, tapi gimana nya? Makruh Bu minjam uang deh. Apalagi kalau sifatnya kita tidak butuh. Ya, tidak butuh. Karena jangan menjerumuskan kita pada perkara yang saat kita jangan menjerumuskan diri kita kepada perkara yang suatu saat nanti justru kita terbebani karenanya. Kan mau tidak mau, ketika ada uang mah gampang, tapi ketika kita sakit, ya, suami di PHK, mau gimana arisannya? Nantinya akan terdolimi. Uangnya yang 10 juta sudah saya makan, sudah saya pakai liburan, pas mau bayar sakit. Pas mau bayar, maka itu membebani diri kita. Maka sebaik-baiknya tidak usah menghutang. Karena tahu kan bagaimana ya, orang yang menghutangnya itu arwahnya itu ya tergadaikan, tidak jelas antara surga dan nerakanya. Bahkan kata Rasul, jangan disolatkan dulu sampai hutangnya dilunasi. Makanya jangan. Nah, itu juga sama arisan juga menghutang sebenarnya itu. Ya, hutang yang dikoordinir. Ya, hutang yang dikoordinir. Nanya kalau mau rumah boleh nggak kredit gitu? Nah, sekarang kredit rumah, ya, Bu. Kalau kredit rumah, Ibu, saya punya rumah, misalkan rumah saya bagus, rumah saya, Ibu silakan mau beli. Kalau beli tunai, Ibu harga rumah saya 2 miliar, ya. Kalau Ibu mau kredit selama misalkan 5 tahun, silakan ya menjadi 5 miliar. Boleh atau tidak? Boleh. Tapi kalau kredit di KPR, apalagi konvensional, itu Ibu tidak langsung kepada yang punya perumahan. Yang punya perumahan, developer itu akan meminjam uang dari bank. Ya. Akhirnya kata developer, Ibu minta KTP-nya, minta kakaknya, minta KTP suami, itu distorkan ke bank. Jadi si developer meminjam nama Ibu, pinjam ke bank. Makanya Ibu bayar hutangnya bukan ke developer, ke bank. Itu yang menjadi haramnya. Karena Ibu bukan kredit rumah itu mah, tapi pinjam uang dari bank, beli rumah itu. Paham gak Bu? Ya. Kalau langsung mah ke saya, ataupun ke developer, ataupun ke tetangga, kredit rumahnya boleh. Tapi kalau ke Perum, biasanya Perum itu ya ke bank konvensional. Kecuali kalau banknya KPR-nya syariah misalkan. Kalau KPR syariah mah beda Bu, boleh KPR-nya syariah. Misalkan BSI, Muamalat, itu murabahah. Contoh gini, halo Ibu. Contoh gini ya, kalau Ibu misalkan ke bank konvensional, Ibu teh misalkan mau ngredit rumah, motor, mobil, biasanya kayak gitu kan ya.
Ibu itu datang ke developer, mau kredit rumah. Kata developer minta persyaratan. Persyaratan itu diajukan ke bank. Kalau di ACC oleh bank, orang ini bagus, maka akan keluarlah uang. Dibayarkan oleh bank kepada developer. Ya, ibu seakan minjam dari bank buat ke developer. Makanya ibu bayar ke bank. Itu tidak boleh. Bank misalkan bayarnya ke developer tadi 2 miliar, ibu bayarnya harus 5 miliar. Jadi ibu pinjam uang 2 miliar ke bank, tapi ibu harus bayar 5 miliar ke bank. Ada 3 orang itu transaksi. Tapi kalau dalam KPR, ya KPR syariah, misalkan Bank Muamalat atau Bank BSI, mudah-mudahan sesuai ya. Akadnya bukan seperti itu. Akadnya adalah murabahah. Contoh, ibu mengajukan kepada developer, ya, pengen rumah ini. Developer datang ke bank ataupun ibu datang ke bank langsung pengen beli rumah ini. Akhirnya apa, Bu? Bank itu beli ke developer rumah itu. Beli ke developer harga 2 miliar. Kemudian bank jual ke ibu 5 miliar. Ibu bayar langsung ke bank. Jadi ibu bukan beli dari developer, belinya dari mana? Dari bank. 5 miliar itu boleh. Itu bedanya di akad. Yang satu akadnya pinjam, yang satu akadnya pinjam, ya, pinjam 2 miliar, bayar 5 miliar. Yang satu akadnya adalah beri rumah langsung kredit kepada bank. Paham gak, Bu? Kalau jual beli developer tap over gitu, nah. Gimana itu? Akad pertamanya apa? Kalau ibu mau over kredit, tapi dari ribawi. Ya, take over dari tetap, kalau dari ribawi mah tetap. Makanya harus kecuali ibu kalau mau melunasi misalkan. Ya, karena ibu bukan kepada orang yang ini. Masalahnya gini, ada 3 orang di situ. Kalau ibu langsung kepada orang yang punya rumahnya bayarnya, itu bisa saja halal, Bu. Tapi masalahnya, ya, dia juga menjual punya orang karena belum dia miliki itu. Sedangkan dalam syariat la tabi ma laisa indak, tidak boleh menjual apa yang belum jadi milikmu. Itu. Ibu kan masalahnya seakan transaksinya dengan ini, tapi bayarnya ke sana. Ya. Artinya sebenarnya ibu bukan transaksi dengan ini. Kalau mau langsung aja dengan sana. Gitu kan? Seperti dengan bank. Ya. Tapi rata-rata konvensional mah seperti itu. Makanya kita usahakan ya untuk meminimalisir ya terjerumusnya kita kepada perkara riba, maka pilihlah bank syariah, baik muamalat ataupun BSI ya yang berbau syariah. Itu saja mungkin ya. Ada pertanyaan terakhir? Kredit ini semuanya sama, Bu, ya. Kredit pada intinya boleh. Kredit semuanya boleh pada intinya, ya, kredit. Ibu seperti mau kredit motor dikasih, silakan. Ibu, saya punya motor, kredit sama ibu boleh. Tapi kalau ibu datang ke showroom, ke leasing kan mengajukan ke bank. Nah, itu yang masalahnya ibu pinjam ke bank sebenarnya. Itu yang tidak boleh kredit motor itu. Kalau kreditnya tidak jadi masalah, yang masalah itu akad antara leasing konvensional dengan pihak bank. Akhirnya transaksi bukan 2 orang di situ, jadi 3 orang transaksinya. Bukan ibu dengan leasing saja, ibu, bank, leasing di situ. Tapi kalau ibu langsung ke leasing, ke showroom, misalkan langsung saya kredit ke bapak 9 juta, itu selesai. Tapi tetap aja melalui leasing. Ya? Paham? Makanya kepada orang yang kenal langsung ya, ataupun beli cash. Terakhir. Ada kajian kita ya. Hah? Terima gade kontrak rumah. Kan misalkan yang punya rumah ngegadein ke saya 20 juta. Terus kata dia rumahnya dikontrak lagi misalkan 300.000 per bulan. Gimana itu hukumnya, Bu? Gimana hukumnya, Bu? Hah? Gimana hukumnya? Tidak boleh. Ya, karena gade kullu qardin tadi kaidahnya kullu qardin jarra alaihi manfa'ah fahuwa riba. Setiap gadai ya, Bu, ya, yang mengambil sebuah manfaat atau keuntungan, maka hukumnya riba. Ya, hukumnya riba. Contoh tadi, ada seseorang
yang menggadaikan rumahnya kepada kita. Pinjam saya uang 20 juta, gadainya rumah nih, jaminannya rumah, ya. Kemudian rumah itu dikontrakan sama kita, kita dapat 300.000 per bulan. Sedangkan uang 20 juta kita masih tetap juga. Kita setiap bulan dapat 300.000, berarti yang 300.000 itu riba, ya. Kalau mau menghalalkan bukan seperti itu, Bu, ya. Karena sebenarnya gadaian itu tidak boleh diambil manfaatnya. Kecuali misalkan kalau yang digadaikannya itu sapi. Sapi kan harus dikasih makan, dimandiin, maka boleh memerah susunya misalkan. Sekedar untuk karena kita juga merawat sapinya, ya. Kalau rumah, motor disewakan lagi misalkan, gadai motor disewakan lagi motornya, ya. Gadai rumah disewakan lagi rumahnya, maka itu tidak boleh. Kebun sawah sama. Jadi kalau ada yang menggadaikan sawah, yang memelihara sawahnya itu yang punyanya. Kita itu pegang sertifikatnya saja, bukan kita ngelola. Kebanyakan yang itunya ngelola. Itu yang jadi masalah, Bu. Ya, ke rumah itu teh susah, sekarang sawahnya diambil sama kita, bikin susah. Halo, Bu? Setuju ya? Ya, ini bukan hukum dari saya, Bu, ya. Hukum dari Allah dan Rasulnya. Ya, kecuali misalkan dalam menggadai sawah, ya. Bagusnya ketika menggadai sawah, ada orang menggadai sawah butuh uang 5 juta, kita kasih uang 5 juta. Sawahnya jangan kita yang ngelola, justru dia mengelola. Adapun kalau dia mau ngasih ke kita hasil sawahnya, alhamdulillah, karena sertifikatnya ada di saya. Jangan sampai kita ngelola keuntungannya untuk kita semua. Nah, karena itu keuntungan karena kita meminjamkan. Baik, itu saja yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.